Tepat di tanggal 17 Agustus 2022, saya merilis video ini. Saya berbincang dengan Bapak Ahmad Subari. Apa kabar Pak Ahmad Subari? Alhamdulillah kabar baik, Mas Gasa. Iya. Pak Ahmad Subari ini adalah ketua komunitas sahabat PAUD. Ya. Ya kan? Saya pikir namanya komunitas Merdeka. Jadi mau saya pas-pasin gitu kan, 17 Agustus Merdeka gitu, openingnya tadinya. Iya. Ternyata bukan komunitas Merdeka namanya. Ya. Tapi komunitas sahabat PAUD. Ya. Ini masih fresh ya Pak ya? Masih fresh. Jadi sebetulnya kenapa ini kita dirikan dan mengambil momentum di bulan Agustus, bulan kemerdekaan, sehingga kita kasih jargon komunitas merdeka, karena memang ada spirit kemerdekaan yang ingin kita serap di situ. Jadi sahabat PAUD ini adalah sahabat PAUD, komunitas yang merupakan kumpulan dari orang-orang yang punya kepentingan dan kepedulian terhadap pendidikan anak usia dini. Jadi kenapa namanya sahabat PAUD? Ya, siapapun orang yang memberikan apresiasi, memberikan perhatian, memberikan kepeduliannya terhadap pendidikan anak usia dini, itu adalah sahabat kita, sahabat PAUD. Dan kenapa merdeka kita ambil dalam deklarasi kemarin dengan istilah komunitas merdeka sahabat PAUD Serang, Banten. Jadi kita ingat bahwa sejarah kemerdekaan adalah sejarah pembebasan, bahwa pendidikan adalah salah satu cara untuk membebaskan pemikiran, membebaskan jiwa dan raga anak-anak kita, sehingga kemudian kelak mereka bisa memerdekakan dirinya sendiri untuk kemudian berbuat lebih untuk bangsa dan negaranya. Dengan pikiran yang merdeka, jiwa yang merdeka, kemudian juga kreativitas yang merdeka dan tidak terbatas, disitulah mereka akan mampu membangun peradaban masa depan. Jadi yang di highlight itu memang kata merdekanya itu ya? Ya, pada saat deklarasi kemarin itu begitu. Iya. Jadi spirit yang kita ambil, ruh kemerdekaan itu yang kita ambil, karena memang esensinya pendidikan itu adalah memerdekakan. Esensinya pendidikan adalah memerdekakan. Ya. Mantap. Ya. Makanya dipilih bulan Agustus untuk deklarasi. Ya. Komunitas sahabat PAUD. Tanggal 6 Agustus. Tanggal 6 Agustus. 2022. Ya. Saya ketemu dengan Pak Subari ini tanggal 16 Agustus 2022. Ya. Berarti belum 1 bulan. Loh, baru 10 hari. Baru 10 hari. Iya, karena saya bergerak cepat. Dan momennya pas, video ini akan saya rilis tanggal 17 Agustus, ya sudah tanggal 16. Sebenarnya sih kita janjian nggak tanggal 16 Agustus sih, dari beberapa hari kemarin ya Pak ya. Betul sekali, betul. Cuma beliau sibuk, saya tidak, jadi saya mengikuti. Ya, man propose, God dispose. Manusia berencana, Tuhan ngasih keputusan. Betul. Bahwa kata Tuhan, keputusan terbaik pertemuan itu adalah hari ini. Betul. Sore ini, sore yang cerah, sore yang indah. Iya. Dan insya Allah sore yang bisa memerdekakan kita semua. Waduh, luar biasa. Jadi pas kalau Pak Subari ini ditetapkan sebagai ketua. Karena memang ya, layak lah jadi ketua ya Pak ya? Ya, semoga. Masa jabatannya berapa lama sih kalau di komunitas? Ya, tergantung gimana komunitasnya. Kalau besok justru diganti. Nggak mungkin dong, tidak mungkin. Tapi di konsepnya berapa lama? Apakah 5 tahun sekali atau? Ya, kalau komunitas ini kita bukan organisasi formal ya, tapi lebih pada organisasi informal yang memang kita bentuk. Dasarnya adalah satu kepentingan bersama. Untuk apa? Untuk pendidikan anak usia dini yang lebih baik di masa depan. Iya. Targetnya apa adalah diantaranya bagaimana kemudian meningkatkan kompetensi pendidik anak usia dini yang mungkin selama ini mereka juga tidak semuanya punya kesempatan mengenyam pendidikan S1 PAUD, ataupun juga yang memang baru mulai belajar bagaimana mendidik anak usia dini di kampus-kampus. Nah, ke depan kita ingin juga mereka meningkatkan, mengupgrade skill-skill teman-teman pendidik ini supaya memang wawasan anak usia dini betul-betul menjadi wawasan yang tidak hanya sekedar jargon bahwa bagaimana pendidikan ini memerdekakan, tapi betul-betul para guru kita, para pendidik anak usia dini ini mampu memerdekakan anak usia dini. Kenapa?
kreativitas itu unlimited, tak terbatas. Ya, betul. Tapi ketika kemudian doktrin pendidikan itu keliru, maka itu akan membatasi kreativitas anak. Oh, sebenarnya kreativitas tidak terbatas. Ya. Tapi kalau ada kekeliruan dalam mendidik, maka bisa jadi kreativitas itu tidak bisa muncul. Iya. Bakat yang semula besar, tiba-tiba mengecil, bahkan mungkin dia hilang, tertimpa oleh beban-beban pendidikan yang banyak. Nah inilah kenapa kemudian tidak jarang kalau kita melihat bahwa pendidikan di kita itu tidak berbanding lurus dengan profesi mereka di masa depan. Iya. Kenapa? Setuju. Karena orientasi kita itu adalah, ya saya belum tahu ya, saya tidak bisa menjelaskan bahwa pendidikan kita itu belum tepat atau tidak. Tapi memang banyak juga adik-adik saya yang masih kuliah misalnya, kenapa kamu di situ? Ya disuruh orang tuanya jurusan ini. Jadi base-nya adalah bukan basic kompetensi yang dimiliki. Base-nya adalah bukan bakat yang memang besar dalam diri mereka, tapi biasanya sekedar ingin kuliah atau karena tidak ada kesibukan setelah SMA ya sudah kuliah saja gitu kan. Dan ini harusnya potensi-potensi digali sejak usia dini. Nah, kalau sejak usia dini mereka diberikan pendidikan yang merdeka, bagaimana mereka mampu menentukan keputusan sendiri atas pendidikannya, bagaimana mereka mulai menggali potensi sejak dini. Karena di periode emas inilah kemudian anak-anak itu sebenarnya bisa menunjukkan bakat-bakat mereka. Dan komunitas ini juga sebenarnya dibentuk dalam rangka menyambut kurikulum merdeka di tanah air. Karena memang implementasi kurikulum merdeka di kalangan pendidikan anak usia dini itu belum seperti di jenjang dasar, menengah, dan atas. Kita baru mulai merintis, apalagi memang jumlah sekolah penggerak di Kabupaten Serang ini belum banyak yang melakukan implementasi kurikulum merdeka, sehingga kita merasa perlu ikut terlibat. Kenapa? Karena saya melihat secara pribadi gagasan kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi beberapa tahun ini, kemudian saya melihat, loh, ini yang memang seharusnya dilakukan oleh pendidikan kita. Bagaimana pendidikan itu berorientasi berpusat pada anak. Tidak lagi guru sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, tapi bagaimana kemudian pengetahuan yang dimiliki oleh guru ini bisa menstimulus anak, bisa kemudian mengguidance anak untuk menemukan bakat aslinya, untuk kemudian membentuk karakternya. Karena pendidikan itu ya tidak lebih dari sekedar bagaimana kemudian membentuk karakter dan menggali potensi. Nah, adapun kualitas-kualitas yang muncul kemudian ketika anak-anak itu sudah mulai paham dengan dirinya sendiri, mulai tahu bagaimana caranya belajar, mulai tahu bagaimana cara menggali potensi yang dimiliki, maka dengan sendirinya dia akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kreativitas. Gitu, Mas. Jadi PR-nya banyak, Pak, dan berat ya? Ya, menurut saya sih, ya PR kita semua, betul. Dan saya bersyukur hari ini ketemu dengan Mas Gasa, ya barangkali ini juga salah satu campaign yang bisa kita lakukan. Bahwa kemudian ada orang yang melihat obrolan kita sore hari ini, ya mudah-mudahan juga bisa terus serta. Karena saya melihat memang ada banyak sekali orang yang sebenarnya terlibat dalam proses kreatif pendidikan anak usia dini. Hanya saja kadang-kadang saluran-saluran itu belum terhubung. Jadi belum terkoneksi. Iya, belum terkoneksi. Iya. Maka kemudian disinilah kita mencoba mencari hubungan-hubungan itu. Kayak kemarin ketika kita deklarasi, kita juga menyelenggarakan workshop kurikulum merdeka. Kita bekerja sama dengan Balai Guru Penggerak di Provinsi Banten, karena memang balai inilah yang salah satunya diamanahkan untuk bagaimana implementasi kurikulum merdeka itu bagi semua jenjang pendidikan, termasuk PAUD. Dan kita alhamdulillah dibantu oleh Balai Guru Penggerak untuk kemudian memberikan wawasan, walaupun memang wawasan pendahuluan, karena memang aslinya mendesain pendidikan itu tidak cukup hanya 1 hari. Kita harus betul-betul memahami karakteristik lembaga yang kita miliki, memahami karakteristik masyarakat di sekitar lembaga kita, memahami karakteristik peserta didik, sehingga kemudian dengan pemahaman terhadap potensi-potensi baik kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada, maka kita bisa merumuskan formula yang tepat apa yang bisa kita lakukan untuk membuat anak-anak usia dini di sekitar kita itu menjadi peserta didik yang merdeka. Oke, baik. Saya tarik mundur lagi ya. Deklarasi
komunitas sahabat PAUD ini betul tanggal 6 Agustus 2022, ya kan? Tapi di awal mulanya cerita tercetusnya ide ini bagaimana, Pak? Sebetulnya saya ini awalnya hanya pembantu, Pak. Pembantu di suka PAUD. Begitu. Ya, karena yang asli guru PAUD itu istri saya sebetulnya. Istri saya mengelola PAUD sejak 2013. Dan ketika saya menikah, otomatis saya juga menjadi bagian dari pendidikan anak usia dini ini. Setelah beberapa tahun, ya ternyata memang dunia anak itu dunia yang menyenangkan. Jadi saya juga tertarik untuk ikut dan terlibat dalam proses-proses yang ada di pendidikan anak usia dini. Dan kebetulan istri juga menjadi apa istilahnya, ketua di pusat kegiatan gugus PAUD di Kecamatan Badarincang. Sehingga kesempatan ini memberikan saya waktu dan kesempatan untuk berkomunikasi dengan banyak pengelola PAUD, khususnya di Kecamatan Badarincang dan lembaga-lembaga lain, PAUD-PAUD yang ada di sekitar Kecamatan Badarincang kayak di Ciomas, di Cinangka, atau teman-teman kuliah S1 PAUD istri saya misalnya ikut beasiswa dari Bupati Serang. Ada banyak sekali cerita dan pengalaman yang mungkin bisa pada akhirnya membuat saya, oh ternyata memang ini adalah sesuatu hal yang penting dan saya mungkin juga perlu terlibat lebih dalam soal itu. Akhirnya ya saya juga memberikan support semampu saya terhadap tugas-tugas yang diemban oleh istri saya sebagai ketua pusat kegiatan gugus PAUD, yang pada akhirnya kemudian saya juga diberikan kepercayaan oleh Bapak penilik di sana untuk ikut membantu mendampingi lembaga-lembaga PAUD di Badarincang, walaupun secara informal. Nah, kebijakan-kebijakan di Kabupaten Serang khususnya terkait dengan pendidikan anak usia dini, kemudian juga kebijakan nasional tentang pendidikan anak usia dini, apalagi sekarang ada standar baru yang diterbitkan oleh Mendikbudristek ya, tentang standar nasional pendidikan yang baru terbit di tahun 2021 kemarin PP-nya, kemudian Permendikni berjalan juga baru, sehingga standar-standar yang lama ini di-upgrade, bukan dihilangkan ya, di-upgrade ya. Di-upgrade sehingga kemudian lebih sesuai dengan konteks zaman dan perubahan di masa yang akan datang. Dan saya mengapresiasi itu dan saya melihat, mencoba mempelajari, ternyata memang perubahan-perubahan yang coba dilihat, direkam, kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi hari ini itu justru lebih visioner. Sehingga bagi saya memang perlulah kita kemudian bahu-membahu mengajak teman-teman yang satu visi, yang punya pemikiran yang sama, untuk kemudian bersama-sama meningkatkan kualitas dan kapasitas pendidikan anak usia dini. Layanan PAUD itu kan ada banyak, ada TK, ada kelompok bermain, ada satuan pendidikan sejenis, ada juga kalau yang di Kementerian Agama itu ada istilahnya RA atau Rodul Atfal, itu juga sama jenjang pendidikan anak usia dini, tetapi beda wilayah saja, tapi standar yang diampu sebenarnya sama aja. Bagaimana kemudian periode emas pertama anak-anak Indonesia itu mendapat stimulus yang tepat. Gitu. Kan kita sering melihat anak kecil dimarahin sama ibunya, sangat sering, gitu kan? Apakah karena dia rewel minta jajan, atau karena dia malas mandi, gitu kan? Padahal anak itu ya cerminan dari orang tua sebetulnya. Makanya kemudian ketika orang tua ini juga ingin melihat anak-anak itu dengan baik, positif dan produktif, maka orang tua juga harus belajar. Nah, di komunitas sahabat PAUD ini kita juga berharap ke depan tidak hanya bisa menggandeng para guru, para pengelola PAUD, tapi juga para orang tua, komite-komite sekolah, yang ke depan kita juga ingin berikan satu pemahaman bersama tentang pendidikan anak usia dini ini, bahwa mendidik anak usia dini itu berbeda dengan mendidik anak usia remaja dan dewasa. Ya, pasti. Kalau PAUD itu lebih pada pola pengasuhan, sehingga kemudian pendekatan-pendekatan yang dilakukan itu juga harus dengan penuh kasih sayang. Tidak ada hari tanpa senyuman. Walaupun kesel kita kalau di depan anak-anak usia dini, ya kita harus belajar tersenyum, gitu kan, walaupun itu artifisial. Saya ingat dulu almarhum Pak Utomo Danenjaya, salah seorang pakar pendidikan Indonesia yang juga alhamdulillah saya pernah berkesempatan beliau waktu itu. Beliau pernah bilang begini ke saya,
kamu itu katanya sebagai seorang trainer atau fasilitator atau pendidik atau sebagai pribadi sekalipun itu harus belajar untuk tersenyum setiap hari. Awalnya mungkin kita tersenyum itu dipaksakan, ya artifisial ya, senyum kepura-puraan. Iya. Tapi kalau kita sudah sering melatih diri kita untuk tersenyum setiap hari, setiap pagi, setiap waktu, maka tubuh kita akan terbiasa. Iya. Nah, ketika orang sudah tersenyum, itu maka hal-hal positif akan muncul. Iya. Nah, itu juga yang ingin saya share dengan para pendidik anak usia dini, dengan guru-guru, dengan para orang tua, bahwa mendidik anak itu harus dengan senyum. Yang kedua, selain senyuman, full of heart, sepenuh hati. Ya. Jadi tidak bisa kemudian kita mendidik anak setengah hati. Walaupun saya juga sebagai orang tua masih harus banyak belajar, karena memang menjadi orang tua itu ternyata tidak mudah. Apalagi orang tua punya anak-anak. Iya. Kita kadang-kadang sering kalah oleh perasaan cemas, perasaan was-was, ketidakpercayaan kita kepada anak, sehingga kemudian anak-anak sering mendapat larangan dari kita. Nah jangan, jangan begitu, sini aja. Padahal dia nggak kenapa-napa. Iya. Padahal dia sedang bereksplorasi, dia sedang meningkatkan kapasitas dirinya. Tapi karena kecemasan kita yang berlebihan dan mungkin juga karena tingkat pemahaman kita yang rendah tentang bagaimana mengasuh anak yang baik dan benar, akhirnya kecemasan kita mengalahkan logika berpikir kita. Sehingga anak-anak yang harusnya tumbuh dengan baik karena sejak kecil mendapat banyak teguran, larangan, jangan, dan jangan, akhirnya setiap kali dia punya ide, aduh, iya, betul. Setiap kali dia punya gagasan, aduh, nanti iya nggak ya, boleh nggak ya, ditolak nggak ya? Kembali lagi ke doktrin yang salah tadi itu berarti ya? Iya. Kembali lagi ke doktrin yang salah. Inilah kenapa salah satu alasan komunitas Merdeka ini, komunitas yang mengambil inspirasi kemerdekaan ini kita sebut dengan sahabat PAUD. Karena kita ingin bahwa spirit kemerdekaan dalam konteks deklarasi yang kemarin kita lakukan itu betul-betul menjadi ruh dari sahabat PAUD Serang Banten ini. Oke. Ya mungkin tidak berlebihan, tapi itu adalah harapan. Iya. Harapan yang ingin kita coba semai untuk siapapun yang punya kepedulian dan kepentingan terhadap generasi emas negeri ini. Iya. Jadi pencetusnya istri Bapak dong? Ya, kalau sahabat PAUD itu kita mengadop sebetulnya, karena di tingkat pusat juga ada. Ya, betul. Ada Pak. Enggak, untuk yang ini loh. Ya, kalau yang bersuara pertama istri Bapak dong. Yang punya gagasan istri. Yang punya gagasan. Kemudian saya membrand. Betul. Jadi brandingnya saya bilang, yang gimana kalau kita sebut namanya komunitas Merdeka. Oh, yes. Setuju, ya oke, kita running gitu. Oke. Mantap. Saya penasaran, siapa di balik atau di dalam tubuh komunitas sahabat PAUD ini? Ada siapa saja sih, Pak? Sebenarnya. Jangan-jangan ada someone spesial atau bagaimana? Ya. Ya walaupun semuanya spesial lah. Yang ada di sana adalah orang-orang spesial. Betul. Karena makanya saya orang-orang di sana adalah orang-orang yang sepenuh hati. Betul. Tapi mungkin ada pejabat atau saya tidak berani bilang pejabat ya. Oh iya. Karena memang yang kita rangkul itu adalah orang-orang yang punya kepentingan saja. Jadi sahabat yang kita rangkul itu adalah mereka para pengelola PAUD yang pasti. Kemudian kemarin juga ada perwakilan dari Balai Guru Penggerak, ada Ibu Ana dari Kasubag di BGP Provinsi Banten. Kemudian juga ada teman-teman dari Widya Iswara di BGP Provinsi Banten yang memang mereka spesialisasi dalam melatih para pendidik PAUD. Selain juga ada penilik PAUD dari Kecamatan Padarincang kemarin yang juga ikut hadir, dan yang pasti kepala sekolah dan dewan guru. Ada juga dari Kota Serang kemarin yang ikut hadir dan menandatangani naskah deklarasi. Kemudian juga perwakilan dari kepala sekolah dan guru PAUD di beberapa kecamatan. Belum banyak,
tapi mudah-mudahan bisa ke depan bisa meliputi Serang Banten lah. Oke, Lebih baik. luas lagi. Untuk masyarakat yang penasaran terkait dengan komunitas Sahabat PAUD, bagaimana mengaksesnya? Informasi terkait dengan komunitas Sahabat PAUD, telepon atau medsos dan lain-lain? Ya, sementara ini kita belum punya medsos khusus karena memang ini baru terbentuk, dan awalnya ini memang juga ada yayasan yang menginisiasi ini, memfasilitasi ini, di Yayasan Pelita Hati Dunia namanya, di Padarincang. Jadi sementara komunikasi, kontak bisa ke nomor HP saya di WhatsApp, atau juga telepon biasa bisa di 081 888 1426. Oke, segala bentuk informasi bisa lewat situ dulu lah ya. Sementara lewat itu dulu. Sementara lewat itu dulu. Oke. Terima kasih Pak Ahmad Subari. Sama-sama Mas Yasa. Terima kasih, sukses. Salam untuk semua teman-teman di komunitas Sahabat PAUD ya. Siap. Sukses selalu pokoknya. Sukses. Nanti kita ngobrol di lain waktu. Terima kasih. Merdeka. Salam merdeka.